Shalom, puji nama Tuhan, kembali berjumpa bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kali ini kita kembali dalam seri perenungan kita dari kitab Amsal yang akan kita lanjutkan dari Amsal pasalnya ke-13 ayatnya ke-12 sampai ayatnya ke-25. Sewaktu saya masih kecil, atau untuk setiap kita ketika kita masih kecil, orang tua dan guru kita selalu mengingatkan kita agar tetap bertekun dalam belajar, agar bisa berhasil dan bisa naik kelas untuk jenjang berikutnya. Saya teringat seorang sales ketika menawarkan sebuah produk yang sangat berkualitas, sekalipun tidak akan pernah berhasil dalam menjual produknya apabila orang yang menjalankannya tidak tekun dan sabar. Kata ketekunan adalah kata kunci bagi seseorang yang ingin berhasil dalam segala sesuatu yang diinginkannya dalam seperjalanan kehidupan yang ada. Perikop hari ini sebenarnya masih melanjutkan nasihat untuk menerima didikan yang benar dari Tuhan itu sendiri. Orang yang gampang putus asa tidak akan pernah menerima apa-apa yang bisa kita lihat di ayatnya ke-12 dalam pembacaan kita di hari ini. Dan orang yang meremehkan didikan pun akan menanggung akibat dari kebodohannya sendiri, yang bisa kita lihat dalam pembacaan kita di hari ini di ayatnya yang ke-13. Orang yang menerima didikan akan menjadi bijak dan berakal budi, tahu menghindar dari jebakan orang-orang yang fasik dan tetap hidup. Yang bisa kita lihat di ayatnya ke-14 sampai ayatnya ke-16. Serta bisa cakap juga dalam mengajar orang lain, yang bisa kita lihat di ayatnya ke-17 dalam pembacaan kita di hari ini. Tuhan mendidik umatnya dalam kebenaran dengan tujuan untuk mendorong orang yang sudah hidup benar agar tetap bertahan, bahkan memaksimalkan kebenaran yang ada. Misalnya yang bisa kita lihat di ayatnya ke-16a, 20a, dan 22a dalam pembacaan kita di hari ini. Tujuan lainnya adalah untuk memperlihatkan sikap dan akibat dari orang yang bertindak dalam kefasikan yang ada, yang bisa kita lihat di ayatnya ke-16b, 20b, dan 22b yang ada. Di sini Tuhan mendidik orang dengan memperhadapkan orang pada akibat-akibat yang harus ditanggung bila hidup dalam ketidakbenaran. Amsal juga mendorong pendengarnya untuk ambil bagian dalam mendidik orang lain, terutama anak-anaknya sendiri. Meski tidak mudah, tetapi orang tua bertanggung jawab terhadap pertumbuhan iman dan karakter daripada anak-anak mereka. Itulah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada para orang tua. Orang tua yang tidak disiplin atau tidak mendisiplinkan anak-anaknya
Perlu dipertanyakan apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi anak-anak mereka. Sebuah pertanyaan yang baik untuk setiap kita. Sehingga kita boleh belajar dalam setiap kehidupan yang ada melalui perenungan yang ada di hari ini. Karena orang tua yang tidak mendisiplinkan anak-anaknya dapat menunjukkan kurangnya perhatian mereka pada perkembangan karakter anak-anak mereka. Oleh karena itu, orang tua perlu meninggalkan kesaksian dan warisan yang baik untuk anak-anak yang ada. Yang bisa kita lihat dalam pembacaan kita di hari ini di ayatnya ke-22. Warisan dari orang tua kepada anak-anak bukan semata-mata berupa harta materi saja, tetapi juga kebajikan, kesalehan, dan karakter yang mulia. Orang tua yang seharusnya tidak boleh takut untuk mendisiplinkan anak-anak dengan tegas agar anak-anak mereka tetap tinggal dalam kebenaran yang ada. Yang bisa kita lihat di ayatnya ke-24 dalam pembacaan kita di hari ini. Orang Yahudi terkenal sebagai orang tua yang terbaik di antara bangsa-bangsa purba. Pengertian yang terkandung di dalam ayatnya ke-24 yaitu orang tua yang gagal mendisiplinkan anak-anaknya adalah orang tua yang tidak sayang kepada anak-anaknya. Karena seorang anak yang tidak pernah mendapatkan koreksi dari orang tua dapat bertumbuh tanpa memiliki pengertian tentang sebuah kebenaran. Orang tua yang sayang kepada anak-anaknya tidak akan membiarkan mereka melakukan kesalahan, tetapi bertindak tegas untuk mengoreksi dalam setiap sikap anak-anaknya. Karena itu, penulis Amsal melalui ayat hari ini ingin menegaskan betapa penting dan mendesaknya untuk mengajar anak-anak supaya kelak jika dewasa mereka dapat tetap memilih jalan Tuhan. Kata hajaran dalam pembacaan kita di hari ini di ayatnya ke-24 ini bukan berarti kekerasan, melainkan kasih sayang dan mempunyai tujuan demi masa depan sang anak yang ada. Melalui firman Tuhan ini, kiranya setiap orang tua mau meminta hikmat dari Tuhan agar mampu mendidik anak-anaknya dalam kebenaran dan agar setiap anak-anak juga hidup berdasarkan hikmat daripada Tuhan melalui pengajaran orang tua mereka. Sampai di sini perenungan firman Tuhan kita. Sampai berjumpa dalam video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.